Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini keluarga mahasiswa arkeologi Universitas Hasanuddin, teman-teman di Kaisar bersama dengan teman-teman di Surek Celebes yang telah memberikan saya juga Siska suatu kebanggaan tersendiri, teman-teman mengundang kami untuk berbicara di forum seperti ini, diskusi seperti ini. Yang akan saya tampilkan di materi ini, sebenarnya saya hanya akan karena panitia meminta saya berbicara mengenai eksperimental arkeologi, tepatnya bagaimana artefak tulang di kawasan karsitus di Sulawesi Selatan. Penelitian skripsi saya kemarin itu membahas mengenai artefak tulang yang berasal dari situs Liang Jarie, yang saya mencoba untuk melakukan pendekatan metode eksperimental untuk melihat bagaimana sih artefak tulang yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan terkhususnya yang ada di situs Liang Jarie itu dibuat dan digunakan. Baik, situs Liang Jarie itu telah diekskavasi oleh Tim Balai Arkeologi Sulawesi Selatan tahun 2018 dan 2019 dengan membuka 11 kotak gali dengan pertenggalan lapisan tanah atau stratigrafinya itu berumur antara 8.000 sampai 2.700 tahun yang lalu. Nah, lalu bagaimana artefak tulang yang ada di situs Liang Jarie? Seperti pada situs-situs arkeologi di Sulawesi Selatan pada umumnya, artefak tulang yang saya temukan di Liang Jarie itu memiliki tipe lancipan. Lancipan pada alat tulang tersebut, yakni lancipan tunggal maupun lancipan ganda, yang menurut Hekeran itu merupakan ciri-ciri kebudayaan Tualian. Nah, terlihat di slide ini adalah lancipan tunggal, yang ini adalah lancipan ganda, unipoint dan bipoint. Nah, lalu bagaimana ukuran rata-rata alat tulang yang ada di Liang Jarie? Rata-rata ukuran alat tulang yang ada di Liang Jarie berada pada ukuran 20 mm sampai 40 mm, dan maksimal alat tulang yang saya temukan itu berukuran 60 mm, ya sekitar 60 mm itu. Nah, bahan yang digunakan untuk dijadikan sebagai alat tulang didominasi oleh berbahan cortex bone, meskipun ada yang ditemukan berbahan akar gigi, tepatnya gigi Suidae, tapi tidak ditemukan sebanyak di sini. Ada presentasi temuannya. Jadi 76% alat tulang ditemukan itu berbahan dari cortex bone, yang biasanya alat tulang dari cortex bone itu berasal dari fauna mamalia besar seperti babi rusa, anua. Nah, ini saya tampilkan tipe kerusakan pada alat tulang yang ada di situs Liang Jarie. Ada ini alat tulang yang utuh, kemudian ada yang patah, ada yang tumpul, dan crushing. Nah, ini adalah alat tulang yang memiliki jejak striasi. Di sini terlihat ada striasi yang longitudinal, ada yang vertikal, ada yang horizontal, lalu di bagian tajaman alat terdapat patahan dan juga ada celapan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana pembuatan dan penggunaan alat tulang tersebut? Di sini saya menggunakan sampel atau bahan untuk dilakukan proses eksperimentalnya adalah fauna
Bos Taurus atau sapi, pemilihan bahan ini didasarkan pada penemuan Bos Bubalus dan ada penemuan anoa dan kerbau di kotak gali di lapisan ekskavasi yang kemungkinan digunakan sebagai bahan alat. Karena keterbatasan saya untuk menemukan tulang anoa ataupun kerbau, sehingga saya memilih tulang sapi yang memiliki kemiripan morfologi dengan anoa dan kerbau. Ya, meskipun sapi hadir di Sulawesi, tepatnya sekitar 1980-an atau 30 tahun yang lalu. Nah, saya menggunakan 3 material tulang ini, berbahan dasar tulang yang terbakar. Saya melakukan pembakaran secara langsung, terus tulang yang telah terjadi proses pemanasan atau tulang tersebut terlebih dahulu dimasak lalu dikeringkan dan sampel tulang yang segar. Nah, tahapan setelah pemilihan bahan yang tadi itu masuk kepada tahapan pemberian bentuk yang sebelumnya tulang tersebut dilakukan pemecahan atau saya menyebutnya adalah kandidat alat tulang atau saya menyebutnya sebagai support untuk digunakan untuk dibentuk lalu dijadikan sebagai alat. Nah, di sini pemberian bentuknya saya menggunakan ketiga teknik. Yang pertama ada teknik penyerutan, perautan, dan pengasahan. Nah, untuk pengasahan itu sendiri, saya melakukan pengasahan di kedua media yang berbeda. Yang pertama mengasah support tadi menggunakan batu asah modern, lalu batu pasir yang sesekali dalam proses pengasahan saya memberikan air itu untuk memudahkan proses pembentukan alat tulang itu. Nah, di sini terlihat jejak yang dihasilkan dari proses pembentukan alat tulang yang tadi. Nah, ini jejak yang dihasilkan pada permukaan alat tulang dengan proses penyerutan dan perautan. Ini dengan proses perautan. Nah, proses pengasahan pada batu pasir jejaknya itu hampir tidak terlihat, sedangkan yang diasah berdasarkan batu asah modern itu memiliki garis yang tegas. Perbedaan jejak pengasahan, jejak yang ditinggalkan antara proses pemakaian dan penggunaan alat tulang itu terlihat pada ini tadi permukaan alat tulangnya. Jejak pembuatan terletak pada permukaan alat tulang, sedangkan jejak penggunaan terletak pada bentuk tajaman alat tulang. Nah, pada proses eksperimentalnya, saya mencoba menggunakan alat tulang tersebut pada kedua media. Ini didasarkan pada asosiasi temuan alat tulang dengan temuan arkeologis lainnya. Nah, ini yang pertama saya melakukan proses pencucilan moluska. Dalam hal ini moluska Tilomelania menggunakan alat tulang karena ternyata pada situs Lianjariye ditemukan moluska Tilomelania secara masif pada situs tersebut. Sedangkan pada eksperimental yang kedua, penggunaan yang kedua, saya menggunakan mencoba melihat asosiasi antara alat tulang dengan temuan-temuan maros point atau lancipan maros bergerigi yang memiliki ciri sisinya memiliki gerigi terus pangkal bersayap yang diretus secara proses peretusan bifasial atau diretus pada kedua bagian sisi dengan cara menekan alat tulang tersebut pada
gerigi yang akan dikeluarkan atau sampahnya yang disebut Siflex. Nah, ini perbandingan alat tulang, perbandingan Maros Point. Maros Point ini adalah hasil eksperimental yang saya terus menggunakan alat tulang, sedangkan yang ini adalah Maros Point yang ditemukan pada situs Lenjari. Sebenarnya saya tidak serta-merta menjustifikasi bahwa Maros Point yang kita temukan selama ini itu diretus menggunakan alat tulang. Tetapi setelah dilakukan proses eksperimen, ternyata alat tulang bisa melakukan peretusan atau pemberian bentuk pada Maros Point tersebut. Dan pengetahuan umum kita bahwasanya tulang adalah material yang lunak, toh tidak seperti itu. Ternyata tulang yang segar itu memiliki tingkat kekerasan yang mampu meretus kandidat untuk menjadi Maros Point. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.